Aku tidak membencimu kok. Lagi pula, sedari awal, aku tidak begitu menyukaimu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang diucapkan oleh Kota Sasuke di episode 5 menit ke-17 pada anime tersebut. Ungkapan tersebut ditujukan kepada Amauri Renako yang pada saat itu sedang menjadi pacar palsunya Sasuke dalam upaya mereka untuk menjatuhkan psikisnya Ozuka Mai yang sedari awal memiliki perasaan kepada Renako. Terlepas dari drama yang menjadi latar belakang ungkapan tersebut, di sini saya tertarik membahas realita dari ungkapan Sasuke tersebut sebagai seseorang yang memiliki predikat orang terpintar kedua seangkatan di SMA-nya itu, yaitu tentang seberapa jahat ungkapan itu yang sampai-sampai membuat Renako kaget mendengar ungkapan itu. Padahal mereka adalah teman satu grup. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang kenapa ungkapan orang bijak itu terkadang menyakitkan jika didengar. Menurut Gilles Deleuze dan Felix Guattari dalam karya yang mereka buat yaitu Anti-Oedipus, mereka menjelaskan kalau setiap objek yang ada di dunia ini memiliki sesuatu yang mereka sebut sebagai intensitas. Intensitas adalah indikator kekuatan atau energi murni yang berfungsi sebagai indikator dalam kemunculan sesuatu yang baru. Apa maksud energi murni ini yang menjadi tanda pada munculnya sesuatu yang baru? Itu berhubungan dengan konsep lain yang Deleuze sendiri jelaskan di buku lainnya, yaitu perbedaan dan pengulangan, yaitu intensitas merupakan bentuk dari perbedaan dan bersifat diferensial, yang pada akhirnya merupakan perbedaan itu sendiri. Contoh untuk hal ini adalah seperti suhu, di mana jika kita membagi suhu, anggap saja suhu 2 derajat Celcius menjadi dua bagian yaitu 1 derajat Celcius dan 1 derajat Celcius, maka realitas 2 derajat Celcius itu akan berbeda, disebabkan 1 Celcius dari 2 Celcius itu mewakili tingkat derajat 0 sampai 1 Celcius, dan derajat Celcius kedua yaitu derajat 1 sampai 2 Celcius. Maka pembagian 2 derajat Celcius menjadi 1 Celcius dan 1 Celcius itu tidaklah konsisten sama sekali, disebabkan 1 Celcius mewakili suhu derajat kedinginan 0 sampai 1 derajat Celcius, sedangkan 1 derajat Celcius lainnya mewakili tingkat kedinginan 1 sampai 2 derajat Celcius. Hal ini pastinya akan berbeda jika kita mengambil contoh lainnya dari sudut pandang panjang dan lebar. Anggap saja papan ukuran 2 meter yang kita coba bagi menjadi 1 meter dan 1 meter. Maka 1 meter dari papan tersebut ukurannya konsisten dengan 1 meter lainnya. Yang membuat perbedaan dalam contoh papan ini hanyalah perbedaan biasa dalam satu dimensi panjang dan lebar. Bukan seperti pembagian suhu sebelumnya yang setiap titik perbedaannya memuat realitas berbeda di dalamnya, yang disebut dengan istilah multiplisitas diferensial atau kuantitas intensif. Karena intensitas tidak dapat diukur secara pasti, maka satu-satunya cara kita dalam memahami nilai-nilai diferensial di dalam realitas objek yang berintensitas itu adalah dengan merasakan keberadaannya. Ini yang menjadi alasan kenapa intensitas di awal sebelumnya disebut sebagai indikator atas adanya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini merupakan cara kita memahami atau mempersepsikannya pada pengorganisasian atau logika baru yang dapat kita wujudkan ke dunia nyata, bukan hanya bersifat perasaan yang dirasakan. Hal ini juga pada akhirnya menimbulkan paradoksnya tersendiri dalam upayanya diorganisasikan dalam bentuk logisnya. Maka perasaan kita akan intensitas akan menghilang, yang menjadikan intensitas yang baru kita organisasikan atau kita logiskan itu menjadi penghalang atas nilai-nilai intensif lainnya yang belum sempat kita logiskan. Proses dari intensitas yang dilogiskan ini pada akhirnya menciptakan sesuatu yang Deleuze dan Guattari sebut sebagai akal sehat, yaitu nilai intensif dalam objek yang pada akhirnya kita generalisasikan dalam bentuk sederhananya yang dapat kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Perilaku penyederhanaan objek ini tampaknya berfungsi sedemikian rupa agar mencegah ketidakstabilan intensitas agar tidak mengganggu pengalaman kita dalam berkontemplasi atas objek yang kita amati. Jika perilaku penyederhanaan ini tidak dilakukan, maka subjek akan merasakan sakit mental yang Deleuze dan Guattari sebut sebagai gejala skizofrenia, yaitu keadaan di mana subjek hidup dalam apeks murni yang tidak dapat disalurkan dan tidak dapat dikodifikasikan oleh realitas dan sosial, yang pada akhirnya menyebabkan delusi, halusinasi, dan distorsi indera lainnya yang mengganggu manusia. Jika ditinjau dalam psikologi kognitif,
Maka ungkapan Deleuze ini memiliki hubungannya dengan sebuah konsep yang disebut sebagai disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah keadaan di mana subjek memegang dua keyakinan yang berbeda dan saling bertentangan. Perbedaan keyakinan ini akan menimbulkan gejala-gejala psikis seperti rasa tidak aman dan stres, juga perasaan tidak nyaman atau malu yang pastinya mengganggu kehidupan subjek yang mengalami keadaan itu. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan neuroscience yang menjelaskan kalau kita dihadapkan dengan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kita yakini, maka area otak yang bertanggung jawab terhadap emosi dan deteksi ancaman akan aktif, yaitu amigdala dan korteks insular, disebabkan stres yang ditimbulkan dari informasi yang disampaikan itu. Sedangkan di sisi lain, prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas penalaran logis akan menurun fungsinya disebabkan regulasi pembentukan katekolamin yang sudah diatur oleh prefrontal cortex diganggu oleh amigdala yang membajak fungsi itu dan memproduksi katekolamin yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan stres bagi subjek. Dari menguatnya fungsi amigdala ketimbang prefrontal cortex ini, pada akhirnya subjek yang mendapati informasi yang bertentangan dengan dirinya akan menimbulkan efek yang dihasilkan dari fungsi amigdala itu, yaitu perasaan rasa takut dan pengkondisian informasi yang lebih relevan dengan emosi alih-alih berdasar atas data yang objektif. Selain dampak psikis yang dirasakan, juga secara fisik itu terjadi, yaitu dari bagaimana korteks cingulata anterior dan insula yang menjadi aktif disebabkan rasa malu dan bersalah akibat informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita sebelumnya. Padahal korteks cingula dan insula itu memainkan peran dalam proses rasa sakit fisik, seperti kita disiram air panas dan lain sebagainya, yang menandakan dalam hal ini terjadinya peran tumpang tindih antara jalur yang menerima rasa sakit fisik dan jalur yang menerima rasa sakit emosi, yang membuat kita merasakan kalau rasa sakit dari emosi itu setara dengan rasa sakit fisik yang kita lakukan. Ini menjadi alasan kenapa terciptanya metafora fisik atas ungkapan menyakitkan secara batin itu seperti ucapanmu menusuk hati, rasanya seperti ditampar di pipi, atau mendengarnya membuatku sakit perut, dan lain sebagainya. Jika kita kembalikan pembahasan ini kepada masalah Koto Satsuki sebelumnya, maka kita dapat memahami kalau sebagai seseorang yang cerdas kedua sangkatan, membuatnya menyadari banyak hal yang tidak disadari oleh orang-orang lainnya. Hal ini membuat Satsuki hidup di tatanan intensif murni seperti yang Deleuze dan Guattari jelaskan. Namun, Satsuki tidak sampai jatuh kepada gejala skizofrenia, disebabkan dia sudah mendapati bentuk pengorganisasian intensitas tersebut pada lingkungan sosial di sekitarnya, yang membuatnya dapat menyalurkan energi intensif tersebut keluar dari dirinya. Namun, keadaan awal di mana dia hidup dalam tatanan intensif itu, yang membuatnya sedikit berbeda dengan murid-murid lainnya, yang pada salah satu episode di mana Renako memuji Satsuki dan mengatakan kalau Satsuki sangat dewasa secara sikap dan pikiran. Namun, itu jugalah yang membuat ucapan dan ungkapannya itu menyakitkan, disebabkan dia menjalani realitas dari kehidupan menjadi dewasa yang sangat tidak mengenakan dan penuh akan kompromi. Satsuki bukanlah orang yang tepat untuk diminta saran dan pendapat. Juga itu berarti menandakan kalau kehidupannya tidak lagi didasarkan atas tendensi dan kecenderungan anak-anak untuk menjalani kehidupan dengan bersenang-senang dan bahagia, dan menjadikan perasaan tidak objektif seperti itu menjadi dalil atas kebenaran suatu objek dan fenomena di sekitarnya. Pastinya, hal tersebut bukanlah pengetahuan yang ingin didengar oleh orang-orang biasa yang lebih mengutamakan kebahagiaan daripada kebenaran. Dan pada akhirnya, ucapan dari Satsuki yang telah dan sedang menjalani kehidupan di tatanan intensif itu membuat orang-orang yang mendengarnya akan merasa benci, sakit, atau kecewa padanya, seperti salah satunya yang saya kutip di awal pembahasan kali ini.